Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Kabair, ya, dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, di mana dalam kajian yang terakhir 3 bulan yang lalu, ya, kita masih membahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di akhir kitab beliau Al-Kabair, yang berjumlah kurang lebih 50 hadis, dan sebelumnya telah disampaikan dari 76 dosa besar. Beliau menyebutkan kurang lebih 420 hadis. Jadi kitab yang cukup banyak dengan hadisnya. Dan dari 50 hadis yang terakhir yang beliau sebutkan di akhir kitab, yang beliau katakan yahtamilu annaha minal kabair, ada kemungkinan bahwa hal-hal tersebut termasuk di antara dosa besar. Sudah 6 hadis yang kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah hadis yang menerangkan tentang kewajiban kita untuk, ya, mengingkari kemungkaran yang kita lihat, ya, baik dengan tangan kita, lisan kita, minimal dengan hati kita. Itu hadis ke-425. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dan hadis yang berikutnya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berhubungan dengan az-zalamah, yaitu orang-orang yang zalim, yang menzalimi kita ataupun menzalimi saudara-saudara kita, ya. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang cukup terkenal, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolonglah saudaramu dalam keadaan dia menzalimi atau dia terzalimi. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, na'am nansuruhu mazluma wa kaifa nansuruhu zalima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kita benar, ya, kita menolongnya tatkala teman atau saudara kita dizalimi, tapi bagaimana cara kita menolong mereka tatkala menzalimi? Apakah kita membantu mereka tatkala mereka misalnya memukuli, menyiksa orang lain? Ya, bukan. Tapi Rasulullah sebutkan bahwa menolong saudara kita dalam keadaan menzalimi adalah dengan mencegahnya.
dengan menahannya untuk tidak melakukan atau meneruskan kezaliman kepada saudaranya. Maka hadis yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi nomor 426 adalah faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad, ya, melawan mereka biyadihi dengan tangannya, fahuwa mu'min. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang berjihad terhadap mereka, termasuk untuk merubah atau menghilangkan kemungkaran, bilisanihi dengan lisannya, dengan ucapannya, fahuwa mu'min, maka dia juga masih seorang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan yang masih, ya, berjihad terhadap mereka dengan mengingkari perbuatan mereka, tidak meridainya, tidak menyetujuinya, yaitu dengan apa? Dengan hatinya, fahuwa mu'min, masih, ya, dianggap mukmin, walaupun itu sebagaimana dalam hadis sebelumnya, ad'aful iman, iman yang paling lemah. Laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Tapi sesudah itu, kalau tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran yang dilihatnya, tidak ada pengingkaran dengan hatinya sama sekali, cicing wae, ya, diam saja, pura-pura enggak lihat, ya, laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, maka tidak ada pada dirinya sedikit pun keimanan, wal iyad billah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya yang bernomor 427, ya, di dalam kitab Al-Kabair, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah juga meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di dalam sahihnya dengan sanadnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara. Sesungguhnya akan diangkat, akan ditetapkan untuk kalian umara, para amir, para penguasa. Amir itu kalau dulu, ya, mungkin kayak gubernur sekarang. Pendekatannya di atas amir adalah khalifah, amirul mukminin, dan tiap kota-kota besar pada saat itu ada amirnya, ada pemimpinnya. Amir Makkah misalnya, Amir Madinah, Amir Basrah, dan kota-kota yang besar yang ada saat itu, itulah amir, ya. Akan ditetapkan, ditentukan para penguasa terhadap kalian. Fata'rifun wa tunkirun. Maka ada perbuatan-perbuatan mereka yang kalian ketahui, yang kalian setujui, dan juga watungkirun, ada hal-hal yang kalian ingkari, ya. Jangankan, ya, para penguasa di masa sekarang, ya. Sesudah Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum, ya, dari para khulafa Bani Umayyah, ada juga di antara mereka yang sebagian perilaku amirnya yang dibenci oleh sebagian rakyat, ya, karena mereka tidak maksum, sehingga tidak mustahil mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kemungkaran-kemungkaran. Faman kariha faqad bari'a. Maka barang siapa yang membenci amir tadi, maksudnya membenci kemungkaran yang dilakukannya, faqad bari'a, maka dia telah terbebas. Terbebasnya dengan cara apa? Dengan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh amir tadi dengan hatinya. Tatkala dia membenci kelakuan amir yang tidak sesuai dengan syariat tadi. Wa man ankara faqad salima. Dan barang siapa yang mengingkarinya, mengingkari kemungkaran sang amir tadi, ya, dengan cara yang bijak, ya kan, faqad salima, maka sungguh dia telah selamat. Selamat dengan agamanya karena dia telah mengingkari kemungkaran dari amirnya, ya, dengan apa yang dia mampu, dengan hatinya,
harus batas minimal. Dengan lisannya boleh, tentunya face to face, 4 mata, bukan merubah dengan lisannya di belakang meja, teriak-teriak, apalagi sekarang bikin video sendiri kemudian disebarkan, habis itu lari sembunyi. Face to face, itu yang dinamakan afdhalu jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat hak yang diucapkan kepada penguasa yang jair, yang zalim, langsung 4 mata. Jadi kalaupun mati, mati sekalian, syahid insyaallah gitu kan. Bukan di belakang layar. Wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba'a. Akan tetapi maksudnya di sana ada sebagian orang-orang yang ridha, wa taba'a, dan juga mengikuti sebagian amir-amir yang berperilaku bertentangan dengan syariat tadi. Yang penting ini golongan ABS, asal bos senang, salah pun dibenarkan. Padahal yang benar as-sadiq, teman itu adalah man sadaqaka wa laisa man saddaqaka. As-sadiq, teman itu man sadaqaka, siapa yang menemanimu, wa laisa man saddaqaka, bukan yang selalu membenarkanmu. Kalau dia selalu membenarkan kita, termasuk pada kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, itu bukan teman yang sebenarnya. Maka mereka yang ridha dan mengikuti atau menyetujui perilaku amir yang menyimpang tadi, ay faqad halaka, maka sungguh dia telah binasa. Karena apa? Dia tidak mengingkari walaupun dengan hati saja. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila afala nuqatiluhum, apakah kita tidak perangi mereka saja? Kita tidak berontak saja? Punya apa sampean, Mas? Punya M16? Apa yang lebih canggih dari itu? Kalaupun punya, bisa enggak makainya? Jangan-jangan malah kena sendiri, itu kan. Afala nuqatiluhum, apakah kita tidak memerangi mereka saja? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, jangan. Ma aqamu fikum as-salah, selama mereka masih mendirikan salat bersama kalian. Selama mereka masih mendirikan salat bersama kalian. Dalam hadis yang mulia ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah di dalam sebagian syarah hadis yang mulia ini, bahwa kewajiban bagi setiap yang melihat kemungkaran, apalagi kalau kemungkaran itu dilakukan oleh para penguasa, hendaklah dia mengingkarinya selama dia tidak khawatir, tidak takut akan adanya akibat yang bakal menimpa dirinya ataupun keluarganya, yang dia tidak bisa menghindarkan dirinya ataupun keluarganya dari bahaya tadi. Karena banyaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada para penguasa, selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemungkaran. Bahkan dinukil dalam syarah hadis ini juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil mu'min ay yudhilla nafsahu. Tidak pantas, tidak selayaknya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk menghinakan dirinya. Untuk menghinakan dirinya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wa kaifa yudhillu nafsahu? Dan bagaimana wahai Rasulullah seseorang dianggap menghinakan dirinya? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'arradu minal bala lima la yutiq. Yaitu dia
menghadapi atau mengharapkan kedatangan bala atau musibah, lima la yutik, dengan apa-apa yang dia tidak mampu, tidak bisa bertahan untuk menghadapi atau melawan musibah tadi. Sehingga sebagian ulama pun mengatakan bahwa kita dilarang untuk meminta bertemu musuh. La tatamanna liqa'a al-adu, janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Was'alullaha al-afiyah, dan mintalah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bertemu musuh, maka tidak boleh lari. Kita pun tidak boleh meminta untuk disegerakan azab kita di dunia, sebab azab merupakan bala. Bisa jadi kalau azab yang bakal kita terima di akhirat kelak, wal iyadzu billah, Allah segerakan di dunia, kita pun tidak akan mampu untuk menghadapinya. Yang tidak mustahil akan menjadikan kita murtad dari agamanya, wal iyadzu billah, yang kelak akan menyebabkan azab yang lebih besar. Tidak boleh kita meminta untuk disegerakan azab kita di dunia. Ya Allah, daripada nanti saya diazab di akhirat, ya segerakan saja azab itu di dunia. Ya salam. Punya kekuatan apa dia minta disegerakan azabnya? Ya. Mengapa tidak berdoa dengan doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW? Doanya juga namanya keren, doa sapu jagat. Gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak akan mampu untuk menerima azab yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk kita di dunia, wal iyadzu billah. Kita pun mungkin tidak akan selamat seperti umat-umat terdahulu yang sudah kita bahas di dalam masalah kesyirikan. Kaum Nuh Allah binasakan semuanya. Tersisa hanya beberapa gelintir, beberapa orang saja. Demikian juga kaum Ad. 8 hari, 8 malam ditimpa angin yang kencang, yang dingin, berkelimpangan semua. Dosa mereka bisa dihitung. Kesyirikan, peribadahan kepada berhala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala segerakan azab kepada umat ini sebagaimana umat-umat terdahulu, wal iyadzu billah, ya, kita pun mungkin tidak akan selamat, wal iyadzu billah. Maka dari itu, ya, daripada kita meminta disegerakan azab di dunia, kita minta kebaikan, ya, di dunia dan juga di akhirat. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia tadi juga, ya, salah satu maknanya adalah bahwa siapa yang mengingkari kemungkaran yang dia lihat, termasuk dari para amir ataupun penguasanya, karena dia tidak bisa mengingkarinya dengan tangan, ya, kekuatan ataupun dengan lisan dan ucapannya, maka dia telah terlepas dari dosa. Dosa menyetujui, ya, kemungkaran yang berlaku di hadapannya atau berlangsung di hadapannya, dan dia telah menunaikan tugasnya walaupun dalam batas minimal, yaitu mengingkari dengan hatinya. Maka barang siapa yang mengingkari kemungkaran yang dia lihat tadi sesuai dengan kemampuannya, ya, maka dia telah selamat dari kemaksiatan ini. Kemaksiatan menyetujui, ya, maksiat atau kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Wa man radiya bi fi'lihim wa taba'ahum fa huwal 'asi. Adapun yang ridha, setuju dengan perbuatan mereka, apalagi juga mengikuti perbuatan mereka dan mendukung serta, ya, memviralkan, mengiklankan perbuatan mereka, misalnya fa huwal 'asi, maka dialah
al-asi, ya, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang mulia tadi juga, di samping ada faedah wajibnya mengingkari kemungkaran dengan kemampuan yang kita miliki, juga kita dilarang untuk memberontak penguasa. Ya, tatkala Rasulullah ditanya, afala nuqatiluhum, apakah kita keluar memberontak mereka? Maka Rasulullah menjawab, la ma aqamu fikum as-salah. Maka di antara faedah yang disebutkan di sini, kita tidak boleh memberontak mereka kecuali kalau mereka meninggalkan salat. Ya, karena salat itulah al-fariqah, pembeda antara kekufuran dengan Islam. Ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-salah faman tarakaha faqad kafar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha, maka siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur wal iyadu billah. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, redaksi hadis yang ada dalam hadis yang mulia tadi, faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima. Barang siapa yang membenci penyimpangan atau kesalahan amir tadi, faqad bari'a, maka dia telah terbebas dari dosa. Wa man ankara, dan siapa yang mengingkarinya, faqad salima, maka sungguh dia telah selamat. Selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala atas persetujuan kemungkaran yang sedang berlaku. Dan dia telah berlepas diri dari keridhaan kemungkaran yang berlaku tadi, apalagi mengikutinya dengan apa? Dengan kebencian yang ada pada dirinya, walaupun sebatas masih di hatinya misalnya. Demikian juga faedah yang lainnya, padanya ada hujjah atau ada dalil tentang keharusan untuk mengatakan atau mengucapkan kebenaran dan mengingkari kemungkaran. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis yang mulia tadi, walakin man radiya wa taba'a, akan tetapi siapa yang ridha, yang setuju atau yang diam saja, wa taba'a, dan juga dia mengikuti. Bahwasannya hukuman dengan diam saja terhadap kemungkaran tadi itu hanya berlaku bagi yang meridhoinya. Jadi yang diam tadi ada diamnya tidak ridho, ya, namun dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya hatinya yang mengingkarinya. Ada diamnya, ya, diam yang tidak disertai ketidakridhoan tadi, alias diam setuju. Apalagi kalau dia ikut membantu dengan ucapan ataupun perbuatannya, ya, apalagi kalau dia sampai mengikutinya. Dan juga termasuk dia terjatuh di dalam dosa apabila dia memiliki kemampuan untuk merubahnya sesuai dengan kapasitasnya, tapi dia tinggalkan kemampuan itu. Dia tidak pergunakan kemampuan itu yang dia miliki untuk merubah kemungkaran tadi. Adapun siapa-siapa yang tidak memiliki kemampuan ataupun kekuatan untuk mengingkari kemungkaran tadi, maka hendaklah batas minimalnya mengingkari dengan hatinya dan juga tidak ridha, tidak setuju dengan kemungkaran tadi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lainnya, yaitu mereka-mereka yang membenci dengan hatinya dan mengingkari dengan hatinya. Ya. Fakrahu amalah wala tanzi'u yadan min ta'atillah. Maka bencilah amal mereka, perbuatan mereka yang bertentangan dengan syariat tadi. Wala tanzi'u yadan min ta'atillah. Tapi janganlah kamu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan memberontaknya misalnya tatkala mereka melakukan kemungkaran itu, padahal ya, mereka masih menegakkan salat, mendirikan salat di antara ya, kalian. Sehingga tidak sedikit para sahabat radhiyallahu anhum ada di antara mereka yang tetap salat di belakang alias menjadi makmum sebagian umara fujjar, sebagian penguasa yang fajir, yang jahat, bahkan melakukan pembunuhan. Ya, sebagian sahabat radhiyallahu anhum tetap salat ya, di belakang mereka karena mereka masih ya salat. Ya. Walaupun sebagaimana dalam hadis yang pertama kita bahas sebelumnya, hadis nomor 425, pengingkaran dengan hadis tadi adalah adaful iman. Iman yang paling lemah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ke masalah yang lainnya, hadis 428, yang mana sebenarnya hadis 428 ini sudah disinggung oleh muallif, oleh pengarang Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam dosa besar ke-31 Al-Kabira Al-Halya wa Salasun, yaitu adam at-tanazzuh minal baul wa huwa syiar an-nasara. Dosa besar ke-31 yang pernah kita bahas, tidak tahu berapa tahun yang lalu ya. Adamut tanazzuh minal baul, tidak membersihkan ya, tidak bersuci minal baul, yang dari ya, baul, buang air kecil. Wa huwa syiarun nasara, dan ini adalah syiar kaum Nasrani ya. Apakah mereka sekarang juga masih seperti itu? Ya, tidak mustahil. Wong hal ini juga banyak dilakukan oleh awam al-muslimin ya, wallahu musta'an. Kita baca dulu yang nomor 428, hadis yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, kemudian kita kembali ke kabirah, dosa besar yang ke-31 untuk menggabungkan masalah ini. Dalam hadis nomor 428 disebutkan, waqad marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn yu'azzaban. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan yu'adzaban, dua kuburan yang sedang diazab. Maksudnya yang sedang diazab yang ada di dalamnya, yaitu penghuni kuburnya. Dan ini salah satu hal yang Allah perdengarkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan tidak Allah perdengarkan kepada selain beliau. Ya. Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini yu'adzaban. Ya. Fa adzabul qabr haq. Azab kubur itu adalah suatu kebenaran. Dan itu merupakan salah satu rangkaian al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Termasuk di dalamnya al-iman bi adzabil qabr. Sehingga kita pun diperintahkan untuk apa? Untuk beristi'adzah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Pada kondisi doa yang saat itu kemungkinan besar diijabah, yaitu di akhir salat kita sesudah tasyahud. Kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 hal yang kita tidak akan selamat kecuali mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan isti'adzah ini wajib ya, pada setiap salat kita, baik salat nafilah ya, atau salat wajib. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Bahkan ini yang pertama. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya. Taib. Kemudian ya, beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya keduanya, maksudnya penghuninya, dua-duanya itu la yu'adzaban, benar-benar sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir.
Dan tidaklah mereka itu diazab dengan sesuatu yang berat, yang berat untuk ditinggalkan. Bala innahu kabir, benar sesungguhnya itu adalah dosa besar yang sebenarnya tidak sulit untuk ditinggalkan. Masalahnya mau tidak, niat tidak. Karena apa? Tidak berat kita melakukannya, tapi itu termasuk di antara kabirah, termasuk di antara dosa besar sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi sebelumnya. Maka beliau sebutkan, amma ahaduhuma, adapun salah satu dari kedua orang yang sedang diazab ini, fakana la yastanzihu wa fi lafzin la yastatiru min baulihi. Adapun yang pertama, maka dia tidak membersihkan dirinya, dan dalam sebagian riwayat tidak menutupi dirinya min baulihi, ya, dari buang air kecilnya. Ya biasanya ini digabung. Kalau dia tidak malu-malu, kencingnya sembarangan, orang pun bisa melihatnya, ya biasanya juga enggak peduli dengan urusan istinja ataupun bersuci. Itu yang pertama. Wa amal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia melakukan an-namimah, adu jangkrik, adu domba. Kasihan domba selalu dijadikan sasaran. Fakana yamshi bin namimah. Baik. Wallahu alam, mengapa Imam Az-Zahabi rahimahullah menukil hadis ini di akhir-akhir kitab beliau, yang beliau katakan ada kemungkinan, ya, termasuk ya, dosa besar. Padahal sebelumnya di dosa besar yang ke-31 beliau menyebutkan adam at-tanazzuh minal baul. Ini yang saya tekankan sehingga saya tidak melihat sebelumnya apakah an-namimah, ya, juga beliau sebutkan, karena sekarang pembahasan khususnya adalah ya, adamut tanazzuh minal baul. Ya. Pada hadis nomor 212, tatkala beliau menyebutkan, ya, dosa besar ini, yang sebelumnya beliau, ya, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Maka zahir ayat yang mulia ini, yang mana surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5 atau 1 sampai 7, yang dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan rasul, yang sebelumnya hanya nabi saja, dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang tidak ada perintah untuk menyampaikan dakwah ataupun tabligh. Tapi dengan surat Al-Mudaththir ini ayat 1 sampai 5 atau sampai 7, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Beliau diperintahkan untuk berdakwah, dan salah satu, ya, perintah yang beliau diperintahkan dengannya adalah wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Ya, mensucikan pakaian dari hal-hal yang menjadikannya terkena najis, sebab hal itu akan, ya, menghalangi sahnya salat kita. Kalau salat kita tidak sah, ya, kita anggap sah, kemudian kita tidak lakukan lagi, kita tidak ulang lagi, seakan-akan, dan memang kita belum melakukan salat tersebut. Dan ini bahaya yang tersirat dari, ya, istinja, tidak bersuci dari BAK, ya, bukan anak buah kapal, ya. Itu kalau BAK, apalagi kalau BAB gitu, ya. Allahul musta'an. Dan hadis yang mulia tadi, ya, riwayat yang pertama disebutkan sini muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, yang bernomor 212 di kitab Al-Kabair, fakana la yastanzihu min baulihi, dia tidak, ya, membersihkan dirinya dari bekas kencingnya.
Dan dalam sebagian riwayat disebutkan tadi la yastatiru, tidak menutupi dirinya sehingga masih ada yang bisa melihat. Apalagi misalnya kalau sampai terlihat auratnya. Sehingga Rasulullah SAW ya, walaupun di dalam perjalanannya apabila beliau mau qada'ul hajah, maka beliau menjauh sampai sahabat tidak melihatnya. Dan riwayat la yastanzihu ini diperkuat dengan hadis yang lainnya ya, yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, tanazzahu minal baul ya, bersucilah kalian dari baul, dari kencing. Fa inna ammata azabil qabr minhu, karena ya mayoritas atau keumuman azab kubur itu berasal darinya ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalimat yang ada dalam hadis yang mulia tadi, wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya tidaklah diazab fi kabirin, dengan sebab sesuatu yang besar. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan di dalam syarah hadis yang mulia ini bahwa dalam redaksi tadi ada dua makna. Yang pertama, laisa bikabir fi za'mihima, bahwa dosa tadi tidaklah dianggap sesuatu yang besar bagi orang yang melakukan hal itu. Kedua orang yang melakukan hal itu menganggap dua hal ini bukan dosa besar. Mereka menyepelekannya, akhirnya mereka melakukan hal itu. Yang kedua, dan ini yang sering disebutkan oleh para ulama, sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang berat ya, untuk ditinggalkan. Mudah ya kita melakukannya ya. Bahkan ada makna yang ketiga yang disebutkan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, yaitu laisa bi akbaril kabair, bukan dia kabirah, dosa besar, tapi bukan akbar al-kabair, bukan dosa besar yang paling besar. Nah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dua riwayat tadi saling menggabungkan antara yastatiru, menutupi dirinya, dengan yastanzihu ya. La yastanzihu ya, tidak beristinja atau tidak bersuci ya, sesudah itu. Bahkan Ibnu Asakir rahimahullah menambahkan riwayat yang lain, la yastabri'u. La yastabri'u itu istilahnya tidak mengosongkan, dalam arti tidak menuntaskan ya, maaf, proses pembuangan air kecilnya tadi. Sehingga harus kita pastikan, kita harus yakin bahwa apa yang keluar dari kita benar-benar sudah keluar semua, sehingga kita pun ya, membersihkannya ya, dengan yakin bahwa sudah tidak ada yang tersisa dari yang keluar tadi dan semuanya sudah dibersihkan. Itu kabir yang pertama, adam at-tanazzuh atau adam al-istitar minal baul. Kemudian yang keduanya adalah an-namimah ya, yang sering ya, dikatakan adu domba, yaitu naqlu kalamin nas biqasdil idrar wal ifsad wasyar, yaitu menukil, memindahkan ya, mengambil ya, ucapan manusia disampaikan kepada yang lainnya, tujuannya untuk apa? Untuk idrar, membuat madarat ataupun bahaya ya, kerusakan di antara ya, dua orang tadi, sehingga pantas kalau diistilahkan dengan ya adu domba tadi, padahal dombanya tidak ikut-ikutan ya. Demikian juga nanti akan sebutkan masalah yang lain ya, lagi-lagi domba yang dijadikan sasaran ya. Dan disebutkan sini bahwa an-namimah ini termasuk di antara afatul lisan ya, yaitu penyakit lisan
yang termasuk akbahul qabaih, ya, yang paling jelek di antara yang jelek, dari afatul lisan, petaka lisan. Sebab tidak mustahil sebagian manusia justru diazab di dalam neraka wal iyadzu billah karena apa? Karena perbuatan lisan mereka. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya nomor 429, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'ana ala khusumatin bighairi haqq kana fi sukhtillah hatta yanzi'a. Man a'ana fi khusumatin bighairi haqq atau bidzulmin, barang siapa yang membantu menolong di dalam persengketaan, perselisihan bighairi haqq, tanpa alasan yang benar, kana fi sukhtillah hatta yanzi'a, maka dia berada dalam murka Allah hatta yanzi'a, sampai selesai, sampai dia berlepas diri dari masalah itu. Ya. Ini mengisyaratkan, ya, bahaya profesi apa? Pengacara. Kalau sudah melewati koridor mereka. Sebab tidak sedikit di antara para pengacara yang memang tujuannya itu, ya, memenangkan kliennya. Jangankan kliennya benar, tidak terlibat, kliennya terlibat pun dicari-cari celah untuk bisa membebaskannya. Padahal, ya, awal mula adanya profesi ini, pengacara, atau di dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan al-muhami, yang saya baca saja, itu di Jepang pertama kalinya ada profesi ini benar-benar untuk apa? Ya untuk mengungkap fakta. Pengacara tadi benar-benar kolega hakim, yang salah satu tujuannya tidak menjadikan terdakwa terzalimi dengan hukuman yang sebenarnya tidak berhak mereka dapatkan karena hukumannya terlalu berat. Perlu ada pengacara yang mengetahui celah-celah hukum tadi, bahwa hukum yang diberikan tadi melanggar undang-undang. Jadi tujuannya bukan langsung dari awal membebaskan terdakwa. Sekarang boleh dikatakan pengacara dari awal seperti itu. Belum diminta oleh kliennya sudah siap, pokoknya saya siap bebaskan kamu misalnya. Padahal kliennya belum minta, mungkin kliennya iya saya ngaku saya salah. Di hadapan pengacara sendiri sudah mengaku salah. Nah, mungkin kalau dihukum juga dia siap menerima, tapi pengennya misalnya hukuman yang sesuai. Jangan karena pendakwanya membawa pengacara lagi misalnya, ditakutkan justru yang terdakwa terzalimi dengan menerima hukuman yang lebih berat. Kalau memang pengacara tadi dari awal tujuannya untuk, ya, membantu si terdakwa supaya tidak terzalimi dengan tuntutan yang bakal diberikan kepadanya. Ini Bapak belum berbicara tentang hukum apa yang diterapkan dalam hal itu. Kalau yang diterapkan hukum Islam, demikian juga para qadinya tahu, para hakimnya tahu. Hakim itu ada 3 macam. 2 di neraka, 1 di surga. Bukan berarti kalau ada 3, ya 2 di neraka, 1 di surga. Bisa 2-2, bisa semuanya di surga, bisa semuanya di neraka, bisa 2-1, bisa 1-2. Gitu kan. Ini menunjukkan bahwa profesi hakim ini dan sejenisnya yang berhubungan dengannya profesi yang riskan. Sehingga para ulama tidak sedikit yang menolak profesi ini, sampai mereka pun ada yang disiksa karena menolak untuk dijadikan
Hakim. Sekarang pada daftar jadi hakim. Padahal yang mau mereka berlakukan hukum siapa? Hukum warisan? Ya, warisan Belanda misalnya. Hukum negatif, bukan hukum positif. Kalau boleh takbir hukum positif, ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi hukma. Siapa yang hukumnya lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara hal ini apabila orang tadi apapun profesinya, apapun jabatannya ataupun namanya, tatkala dia berusaha untuk menggagalkan eksekusi hukum yang seharusnya diterapkan, seharusnya dijalankan, karena satu dan lain hal misalnya. Kecintaan Rasulullah SAW kepada Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma, yang dikenal dengan hibbi Rasulillah, kekasihnya Rasulullah. Karena ayah Usamah Zaid bin Harithah dulu terkenalnya Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasulullah menganggapnya sebagai anak sebelum turun ayat dalam surat Al-Ahzab. Ya. Namun kecintaan beliau kepada sang ayah kemudian juga berlanjut kepada anaknya yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, tidak menghalangi beliau untuk marah besar dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Tatkala dia diminta oleh para tokoh kaum Quraisy untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak diberlakukannya hukum eksekusi potong tangan. Sebagian ulama menyebutkannya deliknya pencurian, yang lain menyebutkannya deliknya itu jahid al-ariyah, yang mengingkari pinjaman. Sebab tidak mustahil kalau orang meminjam kemudian mengingkari, tidak ada hukumannya. Orang-orang gampang pinjam kepada orang lain kemudian mengingkari, saya nggak pinjam, apalagi tidak ada saksi atas peminjaman tadi misalnya. Maka Bani Makhzum salah sebuah puak ataupun cabang dari suku Quraisy, Bani Makhzum, mereka yang kayak istilah sekarang kebakaran jenggot. Karena pelakunya salah satu di antara mereka, seorang wanita, salah satu di antara mereka yang dikatakan namanya adalah Fatimah Makhzumiyah. Dia melakukan bisa pengingkaran barang yang dia pinjam ataupun pencurian. Dan masalahnya sudah sampai kepada Rasulullah SAW, sudah diangkat kepada beliau. Namun sebelum dilakukan eksekusi, mereka ingin nego dulu, istilah sekarang gitu kan. Barangkali hukuman itu bisa dibatalkan. Karena apa? Karena ini aib bagi Bani Makhzum, salah seorang cabang suku Quraisy yang cukup terpandang, yang kalau tidak salah darinya berasal Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu dari Bani Makhzum. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kisah Usamah ini akan kita lanjutkan sesudah dikumandangkan azan salat Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis nomor 429 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man a'ana ala khusumatin bighairi haqq kana fi sukhtillah hatta yanzi'a. Barang siapa membantu terhadap pertikaian atau perselisihan tanpa kebenaran, maka dia berada dalam kemurkaan Allah sehingga dia selesai dari perbuatannya tadi. Dalam hal ini tadi telah disebutkan salah satu kisah yang berhubungan dengan pemberian bantuan terhadap suatu perselisihan ataupun permasalahan tanpa kebenaran, yaitu kisah syafaat yang dimintakan oleh Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberlakukan eksekusi potong tangan terhadap pencuri ataupun yang mengingkari barang pinjaman tadi. Para tetua Bani Makhzum melihat bahwa Usamah lah yang pas untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan eksekusi tadi, karena kedudukan yang dimiliki oleh Usamah di sisi ataupun di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hibbi Rasulillah, kesayangan putra kesayangan Rasulullah. Maka tatkala Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada beliau, atashfa'u fi haddin min hududillah, apa kamu memberi syafaat terhadap had ataupun hukuman di antara hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala.
dianggapnya kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau bisa melunturkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggagalkan eksekusi tadi. Tapi tidak. Rasulullah marah kepadanya, atashfa'u fi haddin min hududillah, dan beliau sampaikan secara umum, innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya di antara hal yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, idza saraqa fihim asy-syarif taraku, atau idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu alaihi al-hadd. Apabila yang mencuri di antara kalian tadi itu ad-dhaif, orang yang lemah posisinya, lemah kedudukannya, aqamu alaihi al-hadd, mereka tegakkan hukuman atas pencuri tadi. Pencurinya kelas 3, hukum diberlakukan. Cuma ngambil beberapa biji pisang di kebun saja karena dia kelaparan, disidangkan misalnya, diberlakukan hukum. Tapi idza saraqa fihim asy-syarif taraku, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila yang mencuri tadi asy-syarif, orang yang mulia, orang yang terpandang, orang yang memiliki kedudukan, taraku, mereka tinggalkan hukum itu. Itu yang menyebabkan binasanya umat sebelum kalian. Maka jangan aneh kalau kebinasaan itu misalnya akan ada pada suatu daerah, suatu kaum, suatu tempat, apabila hal itu masih berlangsung. Maling ayam digebukin, misalnya koruptor diangon, dibesarkan, dibiarkan misalnya. Kabur membawa hasil korupsinya ke Singapura ataupun yang lain, ke daerah-daerah yang tidak bisa dijamah misalnya. Dan yang lebih fenomenal dari itu ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang wallahu alam, ada tidak penguasa sekarang yang mampu untuk mengucapkannya sebelum melakukannya. Karena qadar Allah, dikatakan nama pelakunya tadi adalah Fatimah, dan putri beliau juga Fatimah, sama namanya. Dia dari Bani Makhzum, suku Quraisy. Dan Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim, suku Quraisy. Dan Bani Hashim kalau dari strata itu lebih mulia, lebih utama. Walaupun khalifah tidak harus Hashimi, boleh dari Makhzumi juga boleh, dari Taimi Abu Bakar radhiyallahu an, dari Adi Umar radhiyallahu an, dari Absyami Utsman radhiyallahu an, dari Hashimi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an misalnya, boleh. Tapi kalau dibikin kayak urutan, maka yang teratas adalah Bani Hashim. Rasulullah mengatakan ucapannya yang masyhur, yang istilah ulama sekarang, yuktabu bima'i dzahab, harus ditulis dengan tinta emas. Wallahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, pasti akan aku potong tangannya. Jangankan cuma Fatimah Makhzumiyah, Fatimah Hashimiyah saja seandainya beliau mencuri, wahasya, tidak mustahil, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari hal itu, dari hal yang akan menodai kesucian perangainya. Dan juga la qadarallah, dan Allah tidak mentakdirkannya. Kalau itu terjadi, maka itu juga sebagai istilahnya apa? Tuduhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar para pembencinya tidak bisa untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan track record yang beliau miliki. Jangankan rekap jejak digital masa lalunya istilahnya, masa yang datangnya pun demikian juga ke keluarganya tidak akan bisa yang ada mencelanya. Sehingga beliau tidak ragu-ragu dengan lantang mengatakan, wallahi lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat
laqata'tu yadaha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita memang butuh para penguasa, para pemimpin yang berusaha untuk menegakkan keadilan. Ya, sebab kalau keadilan tegak di muka bumi, tegak di suatu tempat, maka insya Allah yang lainnya akan mengikut. Ya. Dan sulit dikatakan, dan memang kita bisa ngeles istilahnya. Kalau menyampaikan hal ini kemudian dianggap sebagai apa? Sebagai kampanye. Tatkala kita mengharapkan adanya pemimpin yang bisa mengambil hak-hak dari orang yang memang harus diambil haknya, kemudian disampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Tatkala kita semua mengucapkan amin, sudah dituduh macam-macam misalnya. Ya padahal ucapan amin tidak akan bisa keluar dari masjid 5 waktu. Setiap 3 waktu. Kita lagi sholat gitu kan. Masa enggak boleh amin? Mau diganti aminnya? Kau boleh. Tapi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan beliau sebagai manusia yang pertama kali masuk surga. Beliau tidak menghalangi hal itu untuk menerapkan dan juga menegakkan keadilan terhadap keluarganya. Bahkan walaupun yang memberikan meminta hal itu adalah kekasihnya, putra kekasihnya, yaitu Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Demikian juga peristiwa yang lain yang sama juga dilakukan oleh Usama radhiyallahu anhu. Tatkala beliau menebas leher alias membunuh seorang prajurit kafir yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala dia terdesak, tahu bakal tertebas oleh pedangnya pedangnya Usama radhiyallahu anhu, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Zaid nggak peduli, ini sekedar siasat saja. Dia tebas. Dan tatkala hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak membenarkannya. Walaupun mungkin perkiraan Usama saat itu tepat. Tapi apakah panglima sesudah Usama feelingnya seperti Usama? Tidak lazim, tidak harus. Maka untuk menutup celah pintu itu, karena beliau sudah menyebutkan bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka darahnya, hartanya dan juga kehormatannya haram alias terlindungi kecuali dengan haknya. Sekarang dia baru mengucapkan hak-haknya, nanti kita lihat kelanjutan sesudahnya apa dia melakukan, apa yang dituntut oleh ucapan la ilaha illallah tadi ataupun tidak. Tapi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka dengan itu jelaslah bahwa Rasulullah SAW tidak membenarkan kejadian-kejadian yang memang bertentangan dengan syariat. Siapapun yang melaksanakannya, maka beliau menegur dan juga tidak setuju dengan kejadian tadi, dan mudah-mudahan ini semua bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-harinya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.